Vonis 10 bulan penjara terhadap Sersan 1 Riza Pahlivi dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya seorang pelajar di Medan menjadi contoh terbaru bagaimana disparitas antara hukum militer dan hukum pidana umum. Yang membuat persoalan ini semakin mengusik adalah bahwa kasus tersebut bukan peristiwa tunggal. Ia merupakan rangkaian dalam pola yang berulang. Kritik keras datang dari Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Menurutnya, persoalan ini bukan sekedar soal satu putusan, melainkan soal desain sistem yang sudah lama bermasalah. Dengan vonis ringan terbaru oleh peradilan militer di Medan, Usman Hamid pun pesimistis penegakan hukum terhadap kasus penyiraman Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus akan memberikan rasa keadilan, baik terhadap korban maupun kepada publik. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Ada ironi yang semakin sulit disembunyikan dalam wajah peradilan militer di Indonesia. Di satu sisi, rakyat terus diajak percaya bahwa semua warga negara setara di hadapan hukum. Namun di sisi lain, setiap kali anggota militer duduk di kursi terdakwa, hukum seolah mengenakan ukuran yang berbeda. Padahal konstitusi negeri ini tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara militer. Vonis 10 bulan penjara terhadap Sersan 1 Riza Pahlivi dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya seorang pelajar di Medan menjadi contoh terbaru bagaimana disparitas antara hukum militer dan hukum pidana umum. Putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan itu bukan hanya memunculkan pertanyaan tentang rasa keadilan, tapi juga tentang transparansi proses peradilannya. Sebab keluarga korban baru mengetahui putusan tersebut 3 bulan setelah vonis dijatuhkan. Ketika informasi datang terlambat, yang menjadi persoalan adalah hak untuk mencari keadilan juga ikut terlambat. Dan dalam hukum, keterlambatan seringkali berarti kehilangan kesempatan. Pasalnya, batas waktu pengajuan kasasi hanya 14 hari sejak putusan pengadilan dibacakan. Ketika keluarga korban mengetahui putusan setelah 3 bulan, kasasi praktis sudah menjadi barang yang usang dan kadaluarsa. Yang membuat persoalan ini semakin mengusik adalah bahwa kasus tersebut bukan peristiwa tunggal. Ia merupakan rangkaian dalam pola yang berulang. Sebelumnya dalam kasus penyerangan dan penganiayaan hingga menyebabkan kematian warga di Sibiru-Biru Deli Serdang, 2 anggota TNI dijatuhkan hukuman kurang dari 1 tahun penjara. Dalam perkara perdagangan 1,2 ton sisik terenggiling, 2 terdakwa sipil dan seorang polisi menerima hukuman 7 tahun penjara. Namun, 2 prajurit TNI yang terlibat dalam perkara yang sama hanya menerima hukuman 1 tahun penjara yang divonis lewat peradilan militer. Masyarakat tentu berhak bertanya, apakah hukum sedang menimbang perbuatan atau sedang menimbang keadilan berdasarkan seragam? Pertanyaan itu semakin relevan ketika disparitas hukuman muncul berulang kali. Sebab keadilan tak hanya harus ditegakkan, tapi juga harus tampak ditegakkan. Ketika publik melihat hukuman yang terasa tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, maka kepercayaan terhadap institusi hukum pasti akan tergerus. Kritik keras datang dari Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Menurutnya, persoalan ini bukan sekedar soal satu putusan, melainkan soal desain sistem yang sudah lama bermasalah.
Usman Hamid mengatakan, tidak akan ada keadilan umum dari peradilan militer yang memang tidak dibuat untuk menghadirkan keadilan umum, ujar Usman Hamid. Dengan vonis ringan terbaru oleh peradilan militer di Medan, Usman Hamid pun pesimistis penegakan hukum terhadap kasus penyiraman Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus akan memberikan rasa keadilan baik terhadap korban maupun kepada publik. Usman tidak yakin 4 prajurit yang menjadi terdakwa penyiraman air keras itu akan divonis setimpal. Pernyataan itu terdengar keras, namun sulit membantah bahwa publik memiliki alasan untuk merasa pesimistis terhadap jalannya peradilan militer ini. Dalam banyak perkara yang melibatkan anggota militer sebagai terdakwa, hasil akhirnya kerap memunculkan pertanyaan yang sama. Mengapa hukuman terasa begitu ringan bagi mereka yang berseragam? Lebih lanjut, Usman menilai rentetan vonis ringan tersebut merupakan bentuk normalisasi ketidakadilan dalam peradilan militer, bahkan menjadi cerminan masih kuatnya kuasa militer atas kehidupan sosial di bangsa ini. Ini pernyataan Usman Hamid. Elit sipilnya lemah sehingga tidak ada kontrol demokratis, eksekutif dan legislatif terhadap militer. Tak ada pula kontrol yudisial atas militer. Akibatnya sudah pasti keadilan menjadi hal yang asing di ranah militer. Disinilah Usman menilai urgensi revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer kembali menemukan momentumnya. Reformasi sektor keamanan sebenarnya telah berlangsung lebih dari 2 dekade dan mengamanatkan salah satunya adalah perombakan sistem peradilan militer. Namun dalam praktiknya salah satu pekerjaan rumah yang terbesar justru masih tertinggal di ruang sidang militer. Rakyat mungkin sudah pangar mendengar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kalimat itu begitu sering diulang hingga kadang terdengar seperti slogan yang sekedar berulang-ulang tanpa makna. Padahal ukuran negara hukum bukan terletak pada seberapa sering kalimat atau slogan Indonesia negara hukum itu diucapkan, melainkan pada keberanian negara, pada kemauan politik negara memastikan hukum berlaku sama bagi siapapun. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengingatkan bahwa kepercayaan publik akan semakin kuat apabila seluruh proses hukum berjalan baik dan dapat dipahami masyarakat. Pernyataan Dev itu jelas benar, namun kepercayaan publik tidak tumbuh dari imbauan. Publik akan percaya jika keadilan di peradilan militer benar-benar tegak. Publik selama ini menunjukkan bahwa transparansi peradilan militer juga masih menjadi barang langka yang lebih sering dibicarakan daripada diwujudkan. Pada akhirnya, persoalan terbesar bukanlah vonis 10 bulan bagi prajurit di Medan. Persoalan terbesarnya adalah kesan yang ditinggalkan bahwa ada tembok yang masih berdiri antara hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tembok itu bernama peradilan militer. Selama tembok itu dipelihara, setiap vonis ringan akan terus dibaca bukan sebagai putusan hukum semata, melainkan sebagai pengingat bahwa reformasi sektor keamanan yang dijanjikan puluhan tahun yang lalu mungkin masih berjalan di tempat dengan langkah tegap tapi tanpa benar-benar bergerak.